Menjelang kemerdekaan RI ke-81 ini, apakah sudah kelihatan kesejahteraannya? Ada mengalami kemunduran atau kemajuan nih, Mas? Jadi maju dikit, mundurnya banyak gitu. Sebetulnya Presiden Prabowo itu pernah menaikkan gaji guru 300%. Memang cuma 3 detik. Jadi kalau pemerintah kurang perhatian terhadap pendidikan termasuk kesejahteraan guru, apalagi anggarannya ada malah diambil untuk hal yang lain, saya kira itu bukan durhaka ya, tapi dikutuk gitu. Satu-satunya cara menyelamatkan guru secara universal adanya upah minimum guru secara nasional, guru madrasah, guru negeri, guru swasta yang berlaku secara nasional, dan ini dikeluarkan oleh pemerintah. Saya kira itu salah satu solusinya. Halo Sobat Kompas.com, selamat datang di Philonomics Podcast, ekonomi itu dekat, yang jauh masih kesejahteraan rakyat. Bersama saya Serafina Vivian, hari ini kita mau ngomongin tentang kesejahteraan sosok yang ada di kehidupan kita masing-masing nih. Terutama menjelang kemerdekaan RI yang ke-81, kira-kira sosok pahlawan tanpa tanda jasa atau biasanya guru ya kita sebutnya ya, sudah kelihatan hilalnya atau masih jauh ya? Nah, makanya kita mau langsung aja nih ngobrolin dengan gurunya langsung nih. Di sini ada Mas Iman Zanatul Hairi sebagai seorang guru, aktivis pendidikan sekaligus kepala bidang advokasi guru di Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G. Halo Mas Iman. Halo Mbak Vivian. Gimana kabarnya nih Mas setelah sudah berkeliaran di mana-mana, di media sosial, di TV-TV juga bahkan? Iya, lelah lah ya. Apalagi jadi menanggung beban sebagai kabinet bayangan juga nih Mas ya. Betul, jadi alhamdulillah jabatan saya makin banyak. Makin ya. banyak. Tapi tunjangannya segitu-gitu aja. Yang penting kan halal ya Mas. Betul, ya. Betul. Oke, nah Mas Iman, tadi kayak dari yang udah saya sebut di awal nih, guru menjelang kemerdekaan RI ke-81 ini, apakah sudah kelihatan kesejahteraannya? Ada mengalami kemunduran atau kemajuan nih Mas? Jadi maju dikit, mundurnya banyak gitu. Jadi maju dikit, mundur banyak gitu. Maju satu langkah, mundurnya 100 gitu ya Mas Iya, ya? Betul. Oke. Sampai hari ini sih ya kebetulan karena saya di Perhimpunan Pendidikan dan Guru itu adalah organisasi profesi. Kebetulan juga jabatannya kepala bidang advokasi. Oke. Jadi karena advokasi ya bersinggungan dengan masalah-masalah guru, terutama adalah masalah kesejahteraan dan terutama ya guru-guru yang tidak sejahtera itu gitu. Jadi ya lumayan lah sejak tahun 2020 lah ya saya melakukan advokasi sampai sekarang belum ada perkembangan yang menurut saya sangat menjamin gitu ya. Kalau angin surga sih tiap tahun ada angin surga. Biasanya kalau hari guru, hari pendidikan tuh ada angin surga gitu. Kayak apa tuh bentuknya Mas? Contohnya waktu hari guru waktu kampanye misalkan. Waktu kampanye Pilpres misalkan dijanjikan setiap guru dapat 2 juta rupiah gitu. Tapi anginnya doang gitu kan. Aja. Lalu kemudian kalau hari pendidikan dijanjikan akan ada kenaikan. Lalu hari guru dijanjikan lagi. Jadi alhamdulillah sih kalau janji kita udah kenyang luar biasa. Nah tadi Mas kan juga cerita memang sudah sejak 2020 melakukan advokasi guru gitu ya Mas. Memangnya saat ini seperti apa sih kondisi real guru gitu, terutama mungkin guru honorer yang mungkin sudah sempat Mas bela ataupun Mas keadilannya tuh ditegakkan lah gitu. Iya. Jadi memang pertama memang di guru itu ada kasta-kastanya. Oke. Jadi ada masyarakat yang menganggap guru kan sudah sejahtera, yaitu yang kastanya paling tinggi nih. Gitu. Apa tuh berarti guru sekolah atau gimana Mas? Kalau guru yang kastanya tinggi itu dalam arti kesejahteraan ya atau pendapatan gitu ya. Itu misalkan ada guru PNS. Oke. Lalu guru swasta di sekolah swasta mahal lah kira-kira gitu. Tapi nggak semuanya ya. Ada swasta bayarannya mahal tapi gaji guru kecil ada. Tapi rata-rata yang internasional gitu ya. Itu lumayan oke lah. Tidak perlu diadvokasi lah kira-kira gitu. Sudah aman. Nah di lingkungan sekolah negeri yang PNS sudah aman lah ya. Tapi nanti ada kasta-kasta di bawahnya lagi seperti guru-guru P3K. P3K itu mungkin sederhananya ASN tapi kontrak lah kira-kira gitu.
Nah ternyata di bawahnya P3K ini ada lagi namanya guru honorer. Dia tidak diakui secara kepegawaian dan dia digaji secara sporadis. Sporadis itu kadang ada, kadang nggak ada, kadang ditunda, kadang dirapel gitu. Nah guru honorer inilah yang menjadi target utama advokasi kami. Nah kan tangganya jelas ya, PNS, P3K, honorer gitu ya. Nah di era pemerintahan yang sekarang di 2025 itu dibikin jenis baru lagi namanya P3K paruh waktu. Jadi gradasi kesejahteraan gurunya itu makin banyak tapi makin ke bawah. PNS, P3K, P3K paruh waktu dan honorer. Honorer sebetulnya kebagi dua lagi. Ada honorer pemerintah daerah, ada honorer murni disebutnya. Jadi kedua jenis ini adalah guru-guru yang sangat tidak jelas karirnya dan juga gajinya, kira-kira itu. Kalau tadi yang honorer murni itu berarti digaji oleh sekolah, komite sekolah begitu ya Mas? Betul, digajinya oleh komite sekolah, oleh kepala sekolah, artinya oleh sistem kepegawaian dia belum diakui gitu loh. Tapi kalau hingga sekarang nih Mas melihatnya apakah setimpang itu antara guru di kota dan juga guru-guru di daerah, terutama daerah 3T gitu Mas? Oh sangat timpang sekali. Karena kan persoalan mendasarnya ada di undang-undang kita ya. Karena guru itu diikat oleh kurang lebih 5 undang-undang. Dan berbagai lembaga kementerian. Misalkan kalau ngomong guru, siapa sih undang-undang yang mengurusin guru? Undang-undang guru dan dosen, undang-undang Sisdiknas, undang-undang pemerintah daerah, undang-undang ASN, undang-undang tentang keuangan dan lain sebagainya. Jadi untuk guru itu yang ngaturnya banyak lah kira-kira gitu. Belum lagi dari segi kewenangan. Guru itu yang melakukan pendidikan guru itu Kementerian Pendidikan. Begitupun soal kewenangannya, kalau guru ASN dia milik Pemda. Tapi jenjang karirnya nanti ditentukan pendidikan pelatihannya di Kemendikdasmen. Kalau guru madrasah di Kementerian Agama. Sekarang ada lagi sekolah rakyat. Berarti gurunya di bawah Kemensos. Lalu guru yang ada ngajar di SMA Unggul Garuda di bawahnya Dikti. Jadi runyam sekali sebetulnya. Nah dari kerunyaman itu ada guru-guru yang di sekolah reguler lah, negeri maupun swasta, yang ini yang kami advokasi karena kesejahteraannya di bawah minimum gitu. Kalau kisah nyata yang mungkin pernah masuk ke dalam advokasinya Mas Iman sendiri, seperti apa sih Mas di guru-guru honorer daerah itu? Kami di daerah itu misalkan kebetulan anggota-anggota P2G ya, walaupun tidak terlalu banyak, tetapi hampir daerah 3T kita punya anggota dan punya pengurus. Misalkan di Kepulauan Riau ada pulau lagi, itu ada ketua kami gitu. Terus di Pulau Sangihe, terus di Pulau Simele, terus di beberapa daerah NTT misalkan. Nah kami dari P2G itu sadar bahwa kelebihan P2G, kami selalu menyuarakan guru-guru daerah 3T. Misalkan ketika tunjangan mereka tidak cair, misalkan ketika mereka ada masalah administrasi, misalkan mereka ketika diintimidasi, dan ketika mereka misalkan mendapatkan kebijakan yang tidak bermanfaat untuk mereka. Maaf gitu ya, seperti pembagian laptop, padahal di situ listriknya nggak ada. Nah di Papua misalkan, di Konawe Sulawesi, di Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah misalkan. Nah itu yang kami himpun, dan selama ini P2G ya konsisten untuk menyuarakan suara-suara di daerah. Itu terjadi selama lebih dari 5 tahun lah. Tapi jangankan di daerah, 2023 kami juga mengadvokasi guru-guru P3K di DKI Jakarta yang ditempatkan tidak sesuai dengan ilmunya, misalkan guru PPKN ngajar agama, guru SMA ngajar SD dan lain sebagainya gitu. Lalu 2024 di DKI Jakarta ada peristiwa cleansing guru honorer. Jadi guru di cleansing tuh kayak make up tuh ya, ya di cleansing, dipecat dalam 1 hari saja. Itu kami advokasi dan alhamdulillah
berhasil mereka dikembalikan dan yang tadinya gajinya di bawah UMR sekarang UMR DKI Jakarta. Oke, pantesan aja di medsos tuh suka bilang nggak apa-apa jadi guru asal guru DKI Jakarta gitu ya Mas ya. Katanya sih DKI Jakarta tuh kastanya paling tinggi lah. Jadi Oke. paket lengkap lah, ibarat parcel tuh lengkap dia. Heeh. Jadi guru-guru itu kan tidak sejahtera karena hanya dihitung dari gaji pokoknya saja kan. Nah, tunjangan-tunjangan ini kalau di DKI cukup besar dibandingkan daerah lain gitu. Oke, tapi masih penasaran nih Mas, ada nggak sih cerita-cerita yang mungkin menarik atau yang bahkan mungkin memilukan lah dari kisah-kisah guru gitu? Banyak sekali, misalkan di daerah teman-teman di daerah NTT misalkan ya, waktu terjadi asesmen nasional pertama tahun 2021, kita tahu kondisi internet dan listrik kita itu tidak merata. Iya. Internet itu baru mencapai 60%. Sedangkan ketika melakukan asesmen nasional kan wajib terhubung internet. Jadi guru-guru itu ada yang bersama muridnya ke gereja. Oke. Karena di gereja wifi-nya bagus. Oke. Di NTT ya. Iya. Lalu ada guru-guru yang ke kandang kambing. Karena kebetulan titik sinyal bagusnya di kandang kambing. Ada guru-guru yang naik pohon karena dia mau ngisi aplikasi untuk administrasi guru, sinyalnya ada di situ saja. Oke. Bahkan di Papua sempat diberitakan juga di Kompas, teman-teman guru bercerita bahwa sekolahnya nggak ada sinyal, tapi dapat laptop banyak. Ya akhirnya nggak berguna. Lalu ketika mereka administrasi guru itu harus pakai handphone ya, gadget aplikasi. Jadi guru-guru di Papua itu naik ojek dulu ke tempat yang ada sinyalnya. Dan setiap mereka naik ojek ini biayanya sampai 500.000 sekali Naik ojek bahkan ya Mas. Betul. Nah, itu cerita-cerita itulah yang membuat kami kemudian punya perspektif bahwa P2G ini mewakili banyak guru. Jadi kita tidak hanya mewakili satu golongan atau yang sudah sejahtera saja gitu. Kenapa kami fokus ke guru honorer? Karena prioritas kan. Ya sebelum kita mengadvokasi yang sudah sejahtera kan lebih baik yang belum dulu gitu. Meskipun semua guru punya persoalan sih di. Oke, nah Mas ini yang menarik sebenarnya banyak pahlawan-pahlawan Indonesia tuh yang punya latar belakang sebagai guru. Contohnya Soekarno, ataupun gurunya Soekarno Hocokro Aminoto, Kartini, Sudirman, Tan Malaka, dan masih banyak lagi gitu Mas. Mereka yang bahkan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia gitu kan, berprofesi sebagai guru dulunya. Tapi durhaka gak sih Mas kalau misalnya nih sebagai negara malah sekarang belum atau bahkan enggak memprioritaskan kesejahteraan guru Mas? Kalau durhaka sih mungkin tidak ya, tapi mungkin dikutuk ya. Dikutuk. Kenapa tuh Mas? Ya ini juga saya sampaikan di MK kemarin gitu kan ya. Saya bilang kalau yang merampok anggaran pendidikan karena anggarannya ada, yaitu di dunia di penjara, sebetulnya ada lagi ya dimakan serangga gitu kalau bisa ya. Lalu kemudian di akhirat dia masuk neraka lah kira-kira gitu. Karena apa ya, kalau kita lihat bahwa bangsa kita kan banyak guru ya. Siapa Soekarno ketika dibuang dia mengajar gitu. Lalu kemudian Tan Malaka pernah jadi guru bahasa Inggris gitu kan. Sebetulnya kita bisa melihat bahwa pendidikan itu adalah gerbang ya. Gerbang bagaimana kita bisa merdeka. Adanya politik etis, dibuka akses pendidikan, langsung melahirkan, kita boleh sebut mereka sebagai generasi emas lah. Jadi sudah tidak bisa dibantah lagi bahwa pendidikanlah yang membuat kita merdeka. Karena kita akhirnya menggunakan cara-cara modern dengan tulisan, dengan literasi, dengan berorganisasi untuk merdeka. Karena kalau pakai cara-cara lama, pakai cara-cara fisik kan nggak berhasil. Kita punya perang-perang di berbagai daerah dari Aceh sampai Makassar, apakah berhasil? Enggak. Ternyata yang bisa bikin itu berhasil ketika kita memperjuangkan itu secara organisatoris dan juga melalui tulisan-tulisan. Karena di zaman itu, zaman pergerakan, kita tahu banyak melahirkan surat kabar. Jadi ternyata kesadaran melalui kata-kata, pengetahuan intelektual itu punya peran penting dalam kemerdekaan. Maka wajar kemudian di dalam Undang-Undang Dasar kita itu mandatory spendingnya adalah 20%. Karena pendiri bangsa kita itu kira-kira mungkin sadar, lah ini negara berdiri gara-gara pendidikan. Jadi kayaknya 20% untuk pendidikan kayaknya wajib deh gitu. Jadi itu yang membuat saya kira kita harus melihat pendidikan sebagai
titik sejarah kita. Jadi kalau pemerintah kurang perhatian terhadap pendidikan termasuk kesejahteraan guru, apalagi anggarannya ada malah diambil untuk hal yang lain, saya kira itu bukan durhaka ya, tapi dikutuk gitu ya. Dikutuk bahkan jadinya ya Mas ya. Nah tadi ngomongin tentang anggaran nih Mas, kan viral di media sosial gitu ya terkait Presiden Prabowo yang sering bilang gaji guru tidak bisa naik karena anggarannya nggak cukup akibat kebocoran anggaran gitu bilangnya di mana-mana, bahkan di setiap pidatonya. Bahkan ada juga berita di SDN Tlogo 2, Desa Tlogo di Blitar nih Mas, yang katanya perpustakaannya diroboh untuk dibangun koperasi Desa Merah Putih. Akhirnya buku-bukunya gak bisa ditata, cuma bisa ditumpuk doang di ruangan kelas. Nah, jadi sebenarnya ini bingung juga nih, kebocoran anggaran atau malah salah prioritas sih Mas? Iya, yang pertama mungkin saya perlu klarifikasi, perlu saya bela dulu ya. Oh, oke. Sebetulnya Presiden Prabowo itu pernah menaikkan gaji guru 300%. Cuma 3 detik. Oh iya, yang ternyata hakim ya Mas ya? Iya hakim gitu. Okay. Tapi pernah kita merasakan naik gitu ya, naik gaji 300%. Tapi kembali lagi ya, apakah ini kita salah prioritas atau seperti apa? Jadi kita harus menelusuri kembali. Kenapa sih ada mandatory spending 20%? 20% mandatory spending itu kan adalah hasil amandemen keempat dari Undang-Undang Dasar kita waktu tahun 2002. Oke. Akhirnya karena saya guru sejarah ya, kita suka baca dokumen. Saya penasaran dong, ini pikiran semacam apa sih? Dasar moral semacam apa sih yang membuat orang-orang yang menyusun amandemen ini sehingga mereka mengunci 20%? Apa sih mimpi mereka gitu di tahun 2002 itu gitu ya? Saya baca-baca, ternyata dari sekian notulensi perdebatannya ada salah satu tokoh bangsa kita di situ, dia mengatakan bahwa tujuan mandatory spending 20% yang pertama adalah agar anak-anak kita ini mendapatkan pendidikan yang bermutu. Karena dulu nggak kebayang bisa kuliah tinggi-tinggi tanpa bantuan beasiswa dari pemerintah dan lain sebagainya. Dan yang kedua untuk guru-guru, karena masih ada guru-guru yang digaji tidak layak dan lain sebagainya. Jadi cita-cita moral 20% untuk pendidikan itu untuk murid dan untuk guru, sesederhana itu. Nah ketika pemerintah mengalokasikan untuk hal lain, itu bukan hanya mengkhianati pendidikan kita, tapi mengkhianati cita-cita orang-orang yang melakukan amandemen terhadap UUD 45. Dengan demikian itu adalah pengkhianatan terhadap reformasi. Anggaran pendidikan kita di tahun 2026 tahun ini 769 itu kan diambil yang pendidikan ya, anggaran untuk 20% itu diambil untuk MBG sekitar 223 atau 230 triliun. Nah, 230 triliun ini adalah 60% dari anggaran MBG, yaitu 335 triliun. Berarti MBG ini sebagian besar mengambil anggaran pendidikan. Pertanyaannya, MBG itu apa? Kopdes itu apa? Kopdes ini kan tujuannya untuk kesejahteraan sosial. Dan kalau kita lihat dari MBG itu tujuannya dua. Yang pertama adalah jaminan kesejahteraan sosial, karena memastikan orang bisa makan. Karena dia dikatakan bergizi, berarti dia adalah jaminan kesehatan, bukan dari pendidikan. Maka dari itu kami melihat Kopdes, MBG ini bermasalah. Dan Kopdes itu kalau dia memang mengambil dana desa juga dari anggaran pendidikan. Jadi pendidikan kita ini dirampok 3 kali atau berlapis-lapis. Makanya kemudian wajar kalau kita lihat nanti gitu ya, ternyata hasil capaian murid-murid kita, anak kita ini pasti turun di tahun ini. Kenapa? Karena apa yang menjadi hak mereka tidak ada. Kita sekarang sedang mengalami kekurangan guru. Ada sekitar 200 sampai 500 ribu guru dibutuhkan di Indonesia. DKI Jakarta yang katanya kaya, itu kebutuhannya biasa sampai 8 ribu. 8 ribu guru tidak terpenuhi. Dan pemerintah kalau saya hitung itu 7 tahun tidak membuka CPNS. 7 tahun, 5 tahun yang lalu dan 2 tahun yang ini. Jadi kita butuh guru, gurunya kurang, yang ada dibayarnya kurang juga, tapi anggarannya bukan untuk guru. Itulah kenapa kami ke MK. Oke. Dan kalau misalnya kita lihat tren sekitar 5 tahun belakangan ini, sebetulnya
untuk anggaran pendidikan memang ada kenaikan ya Mas ya. Jadi bukannya pemerintah sama sekali nggak memberikan anggaran untuk pendidikan gitu. Tapi kenapa ini malah nggak maju-maju sih Mas, nggak sejahtera gurunya? Iya, kalau kita hitung angka-angkanya memang selalu naik. Iya. Angkanya selalu naik karena mengikuti 20% APBN itu kan. Oke. Angkanya selalu, tapi apakah ini benar-benar untuk pendidikan? Ini yang harus kita cek. Oke. Misalkan kalau anggaran pendidikan kita 769 Iya. dikurangi 230, berarti anggaran pendidikan kita ini lebih rendah daripada anggaran pendidikan waktu tahun 2023. Oke. Kalau dikurangi MBG ya. Iya. Nah, berarti kita sedang mengalami penurunan. Bukan kenaikan sebetulnya. Karena tadi kalau Mas menyebutkan MBG dan Kopdes itu lebih ke sektor sosial dibandingkan untuk pendidikan gitu ya Mas? Betul, sosial dan kesehatan. Sosial dan kesehatan. Nah ini kalau misalnya kita lihat ada nih Mas, anggaran pendidikan pada APBN dari 10 tahun terakhir, 2016 sampai 2026. Kalau 2016 dimulai dari anggaran pendidikannya itu 416 triliun. Tapi sekarang kalau kita lihat nih, di tahun 2020 itu udah 547, bahkan sekarang beberapa 2 tahun terakhir ini udah mencapai 700 triliun. Tapi ya itu ya Mas ya, berarti kalau dikurangi dengan potongan-potongan Kopdes dan MBG itu akhirnya ujung-ujungnya bahkan lebih kecil daripada 2023 tadi Mas menyebutkan. Itu bahkan kepentingannya bukan untuk pendidikan. Bahkan kita lihat misalkan kalau kita buka ya, kalau anggaran pendidikan kita buka, yang paling penting itu apa sih? Yang paling penting itu adalah pendidikan dasar, dari SD sampai SMA lah kira-kira gitu. Tapi kalau kita lihat apa sih yang diberikan negara untuk SD itu kan dana BOS ya, yang kalau dihitung itu mungkin satu anak cuma 900.000 per tahun. Jadi negara ini kalau anak kita bersekolah di sekolah negeri, jadi setiap hari itu kurang lebih 2.000 rupiah dikasih jajan oleh pemerintah dengan dana BOS. Kalau setahun itu cuma 900.000 untuk anak SD ya, dana BOS gitu. Lalu kemudian kalau kita bandingkan, pemerintah ini juga mengalokasikan anggaran pendidikan kita untuk pendidikan yang menurut saya bukan prioritas, yaitu adalah sekolah kedinasan dan non kedinasan. Jadi tiap kementerian di kita ini kan punya sekolah-sekolah. Itu kalau dihitung sekitar 120 sekolah. Oke. Dan satu sekolah itu biayanya bisa sampai 1 triliun. Dan kalau kami hitung dari jumlah peserta sekolah kedinasan, itu kalau dihitung itu satu orang yang bersekolah kedinasan itu bisa sampai 4 miliar satu tahun. Oke. Jadi ada satu orang dididik biayanya 4 miliar, ada satu orang dididik biaya 900.000. Nah ini sangat jomplang menurut saya. Makanya kemudian kalau ditanya uangnya ada, tapi tidak untuk pendidikan. Oke. Berarti kalau misalnya dibilang jadi ini kebocoran atau bukan Mas? Ini memang salah kebijakannya. Kalau bocor itu kan seperti korupsi ya. Berarti ada pihak-pihak yang membelokkan ini secara ilegal karena kan bocor. Tapi ini menurut kami kesalahannya itu dari mendasar, dari konsep. Misalkan MBG ya. Saya contohkan MBG. MBG itu apa sih? MBG itu kan program makan bergizi gratis. Di dalam undang-undang tidak ada gratisnya, namanya program makan bergizi. Di dalam undang-undang APBN tahun 2006. MBG itu mandatnya tadi sudah saya bilang, dia untuk kesehatan dan kesejahteraan sosial. Karena memastikan orang bisa makan. Terus MBG ini sasarannya kemana? Sasarannya 80 juta. 80 juta ini angka dari mana? Sampai hari ini misterius. Karena kalau MBG untuk siswa, jumlah siswa kita cuma 60 juta. 60 juta. Lansia, anak tidak sekolah, balita dan lain sebagainya itu nggak sampai, yang stunting ya. Itu nggak akan sampai 80 juta. Jadi sejak awal pemerintah ini desainnya bermasalah. Ini untuk siapa sih nggak jelas. 80 juta itu angka wangsit mungkin ya, saya nggak tahu. Nah, lalu yang kedua adalah konsepnya. Di MBG ini kan di luar negeri disebutnya school meals ya. School meals itu makanan untuk anak-anak sekolah. Berarti kalau untuk anak sekolah 60 juta dong, bukan 80 juta. Lalu kami juga melakukan riset ya, kecil-kecilan di beberapa negara kami lihat. Ternyata di beberapa negara itu memang sasarannya jelas. Lalu kemudian ketika mereka mengadakan semacam MBG, itu ada dapur, ada sekolah. Dan di sekolah ada tempat untuk makannya.
Jadi makanan itu memang diproduksi sana. Jadi kemungkinan keracunnya itu rendah. Tidak ada loh program semacam MBG di luar negeri yang keracunannya kayak kita. Iya. Itu terus-terusan ada loh. Berarti kan desain kebijakannya bermasalah. Dan kami lihat apa yang dinyatakan oleh pemerintah, ini kesimpulannya bahwa MBG ini tujuan utamanya bukan untuk pendidikan, tapi untuk ekonomi. Karena harapan pemerintah mungkin ya ada pergerakan ekonomi gitu. Bukannya pergerakan malah harga telur naik kira-kira gitu. Nah ini kan berarti kan sebuah kesalahan sebetulnya, dan ini harus diperbaiki. Dan saya kira tidak bisa kita perbaiki di tengah. Ini dari dasarnya harus dirubah total gitu. Karena menurut kami konsepnya tidak jelas. Kami dari P2G kan mengikuti 2024 MBG akan pakai dana BOS, kami tolak karena nggak mungkin, BOS aja nggak cukup. Lalu kemudian akan menggunakan anggaran pendidikan, kami tolak juga. Jangankan MBG, sejahterakan dulu gurunya. Kenapa kemudian guru-guru ini melawan MBG dan SPPG? Bisa dibayangkan teman-teman guru yang cerita di berbagai daerah ya. Jawa Barat contoh. Ada guru cerita ya dia pakai bahasa Sunda gitu ya. Dia bikin status WA pakai bahasa Sunda. Kira-kira kalau saya translate begini. Dia guru honorer, gajinya 300.000 per bulan, atau kadang-kadang cair, kadang-kadang enggak gitu. Dia bikin status WA begini, tukang sayur 100.000 per hari yang nyuci sayur MBG-nya. Supirnya 120.000 per hari katanya. Lah kita yang bagiin MBG di sekolah katanya gajinya masih 300.000 per bulan. Ini per hari lawan per bulan. Jadi kejomplangan itu yang dilihat oleh guru setiap hari. Satu bulan kemudian setelah ada MBG, maaf ya supir SPPG-nya tuh sudah ganti handphone. Dia cerita udah beli motor. Bahkan ada kan kita berkomunikasi ya. Mereka kan bawa ompreng tuh ke dalam sekolah terus ngobrol gitu sama guru-guru gitu. Salah satunya guru honorer cerita, "Iya besok saya mau nikah," katanya. Jadi guru-gurunya tuh pada jomblo gitu ya. Mau biaya nikah aja nggak ada gitu. Dia melihat bagaimana pegawai SPPG yang baru diangkat tiba-tiba sudah bisa menjalani kehidupan dengan normal, dan mereka sadar itu adalah anggaran pendidikan yang seharusnya untuk mereka. Jadi disparate banget jadi guru di Indonesia dalam situasi ini gitu. Oke. Nah tadi kita udah ngomongin anggaran. Kalau misalnya kita tarik ke belakang tentang reformasi nih Mas. Setelah masuk ke era reformasi kita kan udah 6 kali ya ganti pemerintahan gitu. Nah Mas melihat ada perbaikan gak sih Mas? Atau jangan-jangan ini malah kemunduran gitu dari tahun ke tahun, karena kan gaji guru masih ratusan ribu seperti tadi Mas sampaikan di Jawa Barat 300.000 per bulannya gitu ya. Ini gimana sih Mas nasibnya? Apakah setelah udah gonta-ganti presiden nih, apakah semakin kelihatan kesejahteraan gurunya? Iya sebetulnya fluktuatif ya. Jadi kalau kita dari reformasi ya dari Pak Habibie misalkan, Pak Habibie kan fokus untuk menurunkan nilai dolar kan ya. Dan dia 1 atau 2 tahun nih. Begitupun Abdurrahman Wahid misalkan, itu menjadi presiden sangat sebentar gitu. Yang paling dikenal mungkin liburnya banyak gitu ya. Liburnya banyak gitu. Lalu yang ketiga di era Ibu Megawati misalkan, itu juga sebentar, hanya mempersiapkan Indonesia demokrasi di tahun 2024. Nah, yang paling kerasa itu adalah di zaman Pak SBY. Karena di zaman Pak SBY ini lahirlah Undang-Undang Guru dan Dosen. Di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu ada pasal namanya tunjangan profesi guru. Yang mana setiap guru yang lolos pendidikan profesi, mendapatkan sertifikat pendidik, maka dia berhak 1 kali gaji pokok. Jadi kalau gaji pokok dia 1 juta, berarti negara nanti memberikan dia 1 juta rupiah per bulan. Nah itu kado terbaik secara undang-undang dan secara praktik untuk guru-guru. Jadi guru-guru yang hidup atau sudah jadi guru di zaman Pak SBY mungkin bisa memberikan testimoni lah ya bagaimana. Lalu kemudian di zaman Pak Jokowi memang ada pengangkatan besar-besaran karena guru honorer kan memang masih ada ya. Nah ketika guru-guru honorer ini diangkat menjadi P3K secara besar-besaran, itu memang ada guru-guru yang sudah 20 tahun, 15 tahun gitu ya. Cuman kami dari P2G berpikir begini, P3K itu sebetulnya langkah darurat untuk menyelamatkan guru honorer yang sebentar lagi pensiun, yang sudah tua, yang selama ini tidak perhatikan negara. Tapi kalau yang muda-muda nih kayak Mbak Vivian gitu ya, kan ini bukan jenjang karir yang menyenangkan gitu loh. Karena kita ingin karir yang jelas. Nah ini yang kami kritik.
Jadi zaman Pak Jokowi pengangkatan besar-besaran di era menterinya Pak Nadiem ya, itu besar-besaran P3K, banyak honorer yang sekarang sudah jadi P3K. Tapi kemudian di eranya Pak Prabowo ada positifnya, misalkan harus seimbang ya. Iya. Misalkan ketika Pak Prabowo menjadi presiden ya, ada namanya insentif guru honorer yang itu dari negara langsung ngasih uang. Jumlahnya aja kecil gitu kan. Jumlahnya hanya 300.000 per bulan. Nah, itu memang salah satu insentif yang diberikan langsung kepada honorer yang terasa betul. Itu di era Prabowo. Iya. Lalu kemudian yang kedua tunjangan profesi yang zaman Pak SBY. Dari Pak SBY sampai Pak Jokowi itu tunjangan profesi itu kuotanya kecil, jadi lambat. Jadi orang bisa 2 kali gaji pokok walaupun nggak besar-besar amat, tapi yang bisa sampai lulus atau kuota PPG-nya ini sedikit. Nah, di era Pak Prabowo kemarin itu memang besar-besaran. Tapi kemudian kalau kita lihat secara konsep itu kan belum menjamin kesejahteraan guru. Makanya kami konsisten dari P2G, satu-satunya cara menyelamatkan guru secara universal adanya upah minimum guru secara nasional, guru madrasah, guru negeri, guru swasta yang berlaku secara nasional, dan ini dikeluarkan oleh pemerintah. Saya kira itu salah satu solusinya. Oke. Nah, tadi Mas juga menyinggung bahwa di eranya Presiden SBY gitu ada undang-undang guru dan dosen. Nah, tapi belakangan ini viral nih Mas terkait maksudnya dosen perguruan tinggi negeri yang mengaku gaji pokoknya itu bahkan di bawah UMR. Nah, itu seperti apa nih Mas kondisinya saat ini? Nah, kebetulan kami dari P2G terlibat juga di dalam gugatan itu. Jadi mungkin ini sekalian menjelaskan ya. Jadi kami Perhimpunan Pendidikan dan Guru itu adalah organisasi isinya guru, tapi anggota kami juga, pengurus kami ada yang dosen. Gitu. Jadi kami guru dan dosen juga lah kira-kira gitu. Nah, mungkin sudah dengar bahwa kami 2026 ini menggugat MBG ya, yang ada dalam Undang-Undang APBN. Simpel kegugatan kami, MBG tidak boleh menggunakan anggaran pendidikan. Jadi Anda pakai anggaran lain dulu deh gitu. Karena pendidikan kita masih butuh. Itu satu. Dan kemungkinan nanti hasilnya adalah di akhir Juli ini. Satu. Yang kedua, ada gugatan nomor 272 yang menggugatnya adalah Serikat Pekerja Kampus. Serikat Pekerja Kampus itu anggotanya ada dosen, tenaga pendidik di kampus dan lain sebagainya. Mereka menggugat ke MK tentang Undang-Undang Guru dan Dosen itu. Jadi kan kita sama-sama tahu ya, guru yang sejahtera ada kan? Dosen yang sejahtera juga ada. Nah, ketika dia gaji pokok dan tunjangannya terpenuhi semua gitu. Ternyata dosen juga sama kayak guru, ada kastanya. Jadi kalau dosen yang PNS tidak usah kita bahas ya, sudah sejahtera. Tapi ada dosen yang non PNS tidak tetap, ada dosen non ASN maksudnya tetap, ada yang tetap dan tidak tetap. Dan juga dosen swasta. Nah, 3 jenis ini kesejahteraannya tidak terjamin. Karena apa? Nah, kita lihat dari gugatannya. Jadi ketika mereka menggugat, kami dari P2G menjadi pihak terkait. Kenapa? Karena nanti gugatan terhadap kesejahteraan dosen itu bisa berbarengan dengan kesejahteraan guru. Karena di dalam undang-undangnya mirip pasalnya. Contoh untuk kesejahteraan dosen, dosen berhak mendapatkan, kan ada komponen ya. Misalkan gaji pokok, tunjangan dan lain sebagainya, itu di pasal 52. Guru juga sama. Guru berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan minimum. Itu kan bagus ya. Berarti sudah ada UMR-nya kan? Nah, trikinya adalah apa yang dimaksud penghasilan di atas kebutuhan minimum di pasal 15-nya. Yang termasuk penghasilan di atas kebutuhan minimum adalah tadi gaji pokok, tunjangan dan lain sebagainya. Nah, untuk guru ataupun dosen PNS itu lengkap. Jadi kemungkinan mereka di atas UMR. Nah, bagaimana dengan guru atau dosen yang bukan PNS? Maka tunjangan-tunjangan ini abstrak. Kadang ada, kadang nggak ada. Tapi kalau ditarik secara real, yang masuk ke rekening guru dan dosen tersebut itu rata-rata di bawah UMR. Serikat Pekerja Kampus sebelum menggugat ke MK itu melakukan survei dosen-dosen di Indonesia rata-rata yang tidak sejahtera tadi ya, itu gajinya 3,5 juta. Dosen loh di Indonesia. Saya ulang kembali. Selain yang tadi dosen PNS ya yang sejahtera, dosen-dosen di luar itu, dosen swasta, dosen yang ngajar di kampus-kampus besar, saya sebut aja lah UI, UGM, UNER,
Karena ini disebutkan di MK, jadi saya nggak takut juga ya kemarin ya. Unhas, ini kampus-kampus yang kemarin bersaksi di MK, ternyata mereka punya jenis-jenis dosen lain yang tidak pernah dibicarakan, jumlahnya banyak loh, bisa ribuan. Itu rata-rata gaji 3,5 juta. Dosen loh. Yang udah sekolah tinggi-tinggi gitu ya Mas ya? Iya, ada yang sudah S3 ke Australia, pulang-pulang dapatnya di bawah UMR, lebih rendah daripada pegawai kebersihan DKI Jakarta. Di Kemenkeu itu kan ada standar biaya kan, standar biaya untuk keamanan, vendor, satpam, kebersihan. Kenapa kita tidak bisa membuat hal seperti itu untuk guru dan dosen misalkan? Nah, ketika digugat itu, komponen-komponen inilah yang digugat supaya gaji pokoknya itu biar jadi minimum. Jadi ada dosen atau guru dapat tunjangan atau tidak, tetap setiap hari dia mendapatkan gaji minimum yang layak. Dan jujur saja pemerintah ini untuk mengatur gaji guru dan dosen tersebut ini masih pakai skema tahun 2007. Misalkan tunjangan beras 300.000. Padahal kita kan sekarang bukan makan beras, makan tepung ya kira-kira. Ya kan? Banyak tepung. Dan 300.000 itu gak masuk akal. Tunjangan anak, misalkan anak dan istri 250.000. Itu kan angka yang sudah tidak relevan dengan zaman sekarang, dengan inflasi dan lain sebagainya. Nah, itu yang kami gugat ke MK. Sehingga kemudian kami tidak, jadi orang jangan menganggap bahwa guru dan dosen itu minta naik gaji. Enggak, kita bukan minta naik gaji. Kita minta gaji kita ada minimumnya. Sederhana kan? Iya. Tapi negara gak bisa. Jadi ini ya Mas yang akhirnya dibilang kesejahteraan tuh masih jauh gitu loh. Belum bisa semudah itu membalikan tangan lah ya Mas ya. Bahkan UUD-nya udah ada, undang-undangnya sudah ada, tapi belum ada realisasi atau bahkan mungkin belum dirasakan secara nyata gitu. Iya, kami dari P2G sebetulnya sudah, bahkan kita bukan hanya mengkritik ya, kita memberikan solusi. Untuk mensejahterakan guru se-Indonesia yang honorer, yang jumlahnya kita anggap kasar 700.000 orang lah, 700.000, kata-kata pemerintah hanya sanggup ngasih 2 juta rupiah lah untuk seluruh guru honorer se-Indonesia, 2 juta rupiah. Itu angkanya tidak lebih dari 100 triliun. Angkanya itu ya kalau saya sebut hanya separuhnya anggaran MBG dari pendidikan gitu. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua, bisa kok pemerintah menjamin kesejahteraan tanpa harus merubah undang-undang. Pak Prabowo tinggal mengeluarkan peraturan pemerintah upah minimum guru. Bisa kalau mau gitu. Jadi bahkan ini udah dikasih nih solusinya, tinggal mau atau enggaknya gitu. Kalau ya, perlu Mas? diketikin kita ketikin gitu ya. Nggak perlu berat 100 halaman bahkan ya Mas ya. Yang penting tanda tangan aja. Nah Mas Iman, sebenarnya kakek saya itu tuh dulu mungkin di tahun 1950-1960-an lah. Kakek saya tuh dulu guru bahasa Mandarin di sekolah Cina ya kalau zaman dulu. Nah dari zaman itu aja kakek saya udah menganjurkan anak-anaknya untuk nggak usah jadi guru lah, nggak ada duitnya, mending berdagang aja gitu. Nah, berarti udah sekitar 70 tahunan yang lalu ya Mas ya. Kok sampai sekarang masih aja Mas nggak kelar-kelar nih urusan guru. Itu gimana sih Mas? Kenapa gitu sampai hari ini stigma bahwa guru nggak ada uangnya gitu masih terus bergaung gitu Mas? Sebetulnya pernah ada survei guru terkaya se-Indonesia. Ada guru di daerah Tangerang kalau nggak salah. Dia kekayaannya triliunan lah. Karena warisan orang tuanya. Kebetulan saya orang Tangerang juga nih Mas. Jadi saya juga agak kaget kayak ada ya gitu. Kebetulan beliau agak Chinese juga ya di Tangerang. Tapi profesinya guru. Profesinya guru. Ternyata dia kaya tapi kaya dari kakeknya ya. Jadi nasib kakeknya maaf beda ya berarti. Nah, jadi memang benar jadi guru ya seperti itu kondisinya ya. Tapi itulah yang membedakan negara maju dan negara yang mundur. Dan itulah yang membedakan peradaban maju dan peradaban yang mundur. Saya guru sejarah gitu kan ya. Coba kita lihat misalkan peradaban-peradaban kuno gitu ya. Yang maju, Persia, Yunani, Romawi kuno gitu ya. Peradaban Tiongkok, peradaban India yang besar. Ketika peradaban mereka itu mencapai puncak tertingginya, mereka dikenal luas di seluruh dunia karena capaiannya sangat banyak sekali, ilmu pengetahuan, sosial, politik dan lain sebagainya. Tapi ciri utama peradaban maju itu dilihat dari apa? Yang pertama, apakah dilihat dari apakah mereka punya program MBG ataukah mereka punya program semacam Kopdes
Enggak, ternyata dari bagaimana cara mereka mendidik masyarakatnya. Dilihat dari mana? Dari bukti-bukti arkeologis. Mereka sudah menciptakan aksara, mereka sudah menulis, mereka sudah beradab, cara berkomunikasi gitu. Dan yang menunjukkan bangsa kita sudah maju ya dilihat dari tingkat literasinya. Literasi kita jeblok. Skor matematik PISA kita itu setara dengan skor matematik anak-anak di Palestina. 399 skor PISA kita. Padahal di sini sekolahnya nggak dibom loh. Di sana hancur lebur masyarakatnya dan lain sebagainya. Nah berarti kan ada yang salah. Kami sebetulnya dari P2G sebetulnya sebelum bicara banyak, sebelum pemerintah bikin banyak sekolah, yang paling basic itu adalah memastikan bahwa anak-anak kita literasinya bagus. Karena ini filonomik ya. Iya. Jadi ada namanya dokumen World Literacy Forum. Dalam dokumen tersebut dihitung tingkat literasi tiap negara kira-kira gitu. Nah yang menarik dari segi ekonomi adalah dokumen tersebut tahun 2022 itu menghitung social cost. Jadi kerugian apa saja yang didapatkan oleh satu negara jika masyarakatnya iliterasi, tidak terliterasi, miskin literasi. Ternyata bisa dihitung. Bukan saya yang ngitung ya, karena saya guru sejarah gitu. Saya hanya baca aja. Di dokumen tersebut ada list beberapa negara, salah satunya Indonesia. Nah tapi sebelum saya list kerugian cost-nya Indonesia karena literasinya buruk, kita definisikan dulu iliterasi. Iliterasi itu orang tidak bisa beli obat, nggak ngerti, nggak bisa baca ingredients, komposisi gitu ya. Lalu kalau bikin perjanjian ketipu, gitu. Lalu tidak pernah dalam berbisnis, hutang piutang, dalam memahami bacaan, tulisan, peraturan, dia bisa baca tapi kurang paham. Jadi hal-hal semacam itu kan merugikan ya. Kalau dia ada penipu, dia ketipu gitu ya, asal tanda tangan, tidak membaca dulu dan lain sebagainya. Itu kalau digabung kesalahan-kesalahan semacam itu dan social cost-nya di Indonesia, itu Indonesia mengalami kerugian 200 triliun per tahun. 200 triliun per tahun. Karena literasi buruk. Literasi buruk, Betul. Ya saya nggak nyebut lah, tapi banyak juga pejabat-pejabat kita yang literasinya buruk sehingga membuat kebijakan buruk. Gitu. Misalkan bikin kebijakan tanpa naskah akademik misalkan. Nah itu sudah jelas kan. Berarti kebijakannya nggak pakai bacaan kira-kira gitu. Nah itu kalau dihitung kerugiannya itu bisa sampai 200 triliun. Dan ironinya ini angka yang sama dengan anggaran pendidikan yang diambil oleh MBG. Jadi selain kita diambil 200 triliun, kita mengalami juga kerugian 2 kali lipat. 400 triliun kita per tahun dirugikan karena pendidikan kita tidak diperbaiki. Jadi kalau Pak Prabowo 5 tahun, berarti kita kehilangan 1.200 triliun. Apa nyebutnya ya? Kuadriun mungkin sebutnya gitu. Dan ini kerugian nyata dan pemerintah harus fokus karena apa? Akan dirugikan gitu. Jadi itu masalah utama. Nah kembali lagi ke tadi, memang kondisi guru dari zaman dulu, dari zaman tahun 70-an tadi ya kakeknya, memang sangat kurang sekali. Tapi kalau Indonesia mau maju, maka kita harus investasi besar-besaran terhadap guru. Waktu di MK juga ada cerita lucu ya. Jadi ketika ditanya oleh hakim MK, saksi ahli dari pemerintah, apakah ada program MBG di negara-negara maju? Dan ada Finlandia, Italia, Amerika Serikat, ini yang mereka sebut saya ingat gitu ya. Lalu Tiongkok gitu dan lain sebagainya. Ternyata negara-negara maju itu ada MBG. Tapi apakah negara itu maju gara-gara MBG? Nah kemudian tanya lagi oleh MK, oke dia ada MBG. Ditanya, apakah negara-negara tersebut punya mandatory spending 20%? Ternyata nggak ada. Lalu kemudian kami dari penggugat nanya, teman-teman, apakah di Finlandia ada guru honorer? Tidak ada. Lalu pertanyaan kedua, berapa gaji guru di Finlandia? Jadi mereka punya MBG tapi gaji gurunya oke. Dan mereka maju. Nah Indonesia hanya punya MBG tapi gaji gurunya nggak oke. Saya ragu untuk maju karena apa? Logikanya dari MBG itu adalah anak yang diberikan gizi bagus kan. Karena gizinya bagus belajarnya semangat. Itu ya nutrisinya terpenuhi. Nah ketika dia belajar, yang ngajarin dia kan harus bagus. Maka kemudian kemampuannya terasah. Jadi kalau anggaran pendidikan diambil untuk MBG, itu seperti ular yang makan
ekornya sendiri. Karena tujuan MBG akan tercapai kalau pendidikannya berkualitas. Tapi kalau anggaran untuk pendidikannya diambil untuk MBG, tujuan MBG nggak akan tercapai. Karena tujuan MBG yang ideal adalah supaya anak-anak kita meningkat, human capital index dan lain sebagainya. Jadi kami itu menggugat ke MK, ingin memperbaiki MBG sebetulnya, supaya lebih bagus. Makanya jangan suzon ya. Wah, tapi ini fakta yang menarik banget nih, logika yang saya jadi tercerahkan gitu. Iya juga ya Mas, sebenarnya MBG bisa tercapai kalau misalnya kualitas pendidikannya juga bagus gitu ya. Jadi gayung bersambut gitu. Kalau sekarang ya bener yang kayak tadi Mas bilang, kayak ular gigit ekornya sendiri, percuma gitu kan ya. Oke. Ya kan setelah anak-anak bergizi, negara kenapa bikin anak-anak bergizi? Karena supaya pintar dan lain sebagainya. Lah cara dia pintar apa? Kan diajar oleh gurunya yang bagus dong, yang nggak 300.000 per bulan dong gitu, yang gajinya di bawah SPPG gitu kan. Maka kemudian anggaran untuk gurunya nggak boleh dipotong untuk MBG, karena tujuan MBG nggak akan tercapai kalau begitu. Karena tahap kedua dari MBG adalah kualitas pendidikan yang bermutu. Justru kami lagi ngingetin ini, nggak tahu dengar apa enggak. Oke. Nah tapi kalau ngomongin tadi yang terkait studi yang PISA itu ya Mas ya, karena menurut studi ekonom Harvard di tahun 2022, pendidikan Indonesia tuh tertinggal 128 tahun dari negara maju. Nah kalau menurut Mas Iman sendiri nih, apakah mungkin kualitas pendidikan bisa melonjak kalau yang berada di garis depan, guru-gurunya gitu, masih harus mikirin besok bisa nggak ya bayar makan, bisa nggak ya hidupin anak gitu ya Mas? Gimana? Iya, jadi kondisi guru di Indonesia ini kan begini ya. Saya mungkin bisa mengatakan bahwa kesejahteraan guru di Indonesia itu lebih rendah dari zaman perbudakan dan juga korban human trafficking. Korban human trafficking dan budak-budak di masa lalu itu kan walaupun diperbudak dikasih makan sama tuannya kan, supaya tetap hidup, dan dia dikasih tempat tinggal. Oke, andaikan sekarang ada guru yang ngajar, dia ngontrak dan dia butuh makan, 300.000 rupiah sebulan bisa nggak untuk biayai dia sewa kontrakan dan dia untuk makan? Nggak bisa. Berarti kondisi guru ini lebih rendah daripada perbudakan, karena budak saja itu terjamin makannya, ya kan, selalu dikasih makan oleh tuannya dan lain sebagainya. Nah ini yang kondisi menurut saya ya benar, jangankan 128 tahun, mungkin ratusan tahun kemudian kondisi Indonesia akan lebih buruk lagi karena tadi tidak memperhatikan kesejahteraan guru-gurunya. Bukan berarti gurunya sudah berkualitas ya, artinya juga kami tetap menuntut, berharap guru-guru ini juga berkualitas. Tapi ada yang namanya prinsip syarat mutlak. Tidak mungkin kita mengharap guru kompeten kalau dia tidak sejahtera. Gitu. Makanya kami dari P2G, kenapa kami selalu menuntut sih? Karena pemerintah ketika mempekerjakan guru honorer, dia kan menggaji orang dengan tidak sesuai. Artinya selama ini guru itu bersedekah kepada negara, yang negaranya kaya padahal. Nah berarti kan ini adalah hutang yang harus dibayar. Kenapa harus kami ingatkan? Karena ini memang menjadi hak para guru gitu, dan negara harus ingat bahwa guru itu adalah garda terdepan untuk mempertahankan negara gitu. Oke. Nah kalau dari hasil mungkin baca-baca literasinya Mas Iman sendiri, sebenarnya ada gak sih Mas negara pembanding yang mungkin mirip-mirip ya kondisinya dengan Indonesia, ketertinggalannya tapi berhasil gitu pemerintahnya membangun kembali pendidikannya supaya lebih baik Mas? Ada gak Mas negara lain? Iya, negara mungkin yang agak-agak deket lah, Vietnam misalnya. Saya contohkan Vietnam ataupun keberhasilan negara-negara lain yang pernah dalam kondisi kita. Mungkin pernah dengar ya, di era Orde Baru itu kita mengirim guru ke Malaysia ya. Sekarang kita ngirim TKI gitu ya, sudah bukan guru lagi, karena bahkan sekarang pendidikan di Malaysia lebih baik. Saya ingin contoh keberhasilan di Vietnam, karena keberhasilan di Vietnam ini dirayakan oleh berbagai lembaga internasional. Semua orang merasa Vietnam itu berhasil dan lain sebagainya. Apa yang pertama kali dilakukan oleh Vietnam? Menaikkan gaji guru. Gaji guru itu dinaikkan, bukan dinaikkan sampai hal-hal yang tidak masuk akal, tetapi dinaikkan secara layak. Dan guru-guru terbaik itu dikirim ke daerah 3T.
Jadi daerah-daerah pedalaman itu justru dikirim yang terbaik. Oke. Jadi yang terbaik jangan kumpul di Jakarta gitu ya. Gitu. Yang terbaik itu justru harus keliling seluruh Indonesia. Saya heran pemerintah bisa mengirim polisi, jaksa, tentara, hakim ke seluruh Indonesia, tapi kenapa nggak bisa mengirim guru terbaik ke sana? Ya tentu saja dengan fasilitas yang sama, punya rumah dinas, punya motor dinas, kendaraan dinas ya, bukan motor listrik ya, kendaraan dinas maksud saya gitu. Nah itu yang menurut saya harus dilakukan. Dari gurunya tuh dijamin dulu. Jadi dia fokus ngajar aja, fokus bagaimana memperbaiki kualitas pengajarannya gitu. Lalu kemudian Vietnam misalkan ini banyak bikin kebijakan fokus kepada literasinya. Literasi mereka sangat bagus, di Asia Tenggara tuh lumayan tinggi gitu. Walaupun gaji guru Vietnam di bawah Singapura, tetapi kemudian gajinya termasuk gaji yang cukup layak gitu. Dan di Indonesia jangan mengharapkan pendidikan bagus kalau gaji gurunya masih, saya bilang tadi, di bawah, kalau kosnya kita hitung di bawah gaji perbudakan gitu loh. Oke, nah ini kita ada data lagi nih Mas, ngomongin tentang gaji guru. Ini gaji guru pegawai negeri sipil kalau dibandingin sama gaji guru P3K. Ini rentang gaji ASN, mungkin produser boleh di zoom in lagi. Nah ini nih, ini kalau misalnya golongannya ya Mas ya, rentang gaji ASN dari ini golongan yang paling rendah, sekitar 1,6 juta sampai 2,5 juta. Sedangkan kalau misalnya rentang gaji P3K itu 1,9 juta sampai 2,9 juta nih. Begitu. Jadi sebenarnya kalau menurut Mas sendiri dari data yang P2G mungkin miliki, sebenarnya gaji guru honorer saat ini di 2026 seperti apa sih Mas? Apakah sama? Apakah sudah lebih ada perbaikan dibandingkan tahun lalu? Jadi gaji guru honorer itu bisa disebut nol karena mereka pernah berbulan-bulan tidak digaji. Baru-baru ini kok di tahun 2026 guru-guru di Jawa Barat itu berdemonstrasi karena 3 bulan tidak digaji. Jadi kalau guru honorer itu bahkan bukan kecil tapi nol gitu. Bahkan mereka tidak ada jaminan. Satu-satunya yang jaminan itu yang tadi saya sebut, yang 300.000 per bulan. Yang dari presiden langsung tuh. Yang cairnya setahun sekali gitu. Nah ini aja yang bisa diberikan oleh pemerintah. Nah yang tadi kita lihat gaji guru ASN dan P3 itu gaji pokoknya kan, belum sama tunjangan dan lain sebagainya. Nah ini sebetulnya kunci masalah kita. Gaji pokok kita itu kan sebetulnya sangat kecil dan di bawah UMR. Nah kami tuh dari P2G bukan ingin memperbesar gaji pokok PNS supaya tunjangan makin banyak, bukan. Tetapi untuk guru-guru yang selama ini tidak berhasil direkrut oleh pemerintah, P3K, PNS, karena kalau menunggu rekrutmen, pengalaman kami pasti selalu kurang dari yang butuhkan. Jadi misalkan butuh 1 juta, yang disediakan 500.000, berarti ini kekurangan. Nah kekurangannya siapa yang ngisi? Honorer. Itu adanya honorer itu tidak akan pernah hilang selama pemerintah tidak pernah melakukan rekrutmen secara ini aktual. Jadi bener-bener kayak errornya cuma berapa persen gitu ya, 0,1 gitu masuk akal lah. Misalkan se-Indonesia kekurangan dari rekrutmen ini misalkan sekitar 1.000 gitu, itu masih oke gitu. Tapi di Indonesia ketika melakukan rekrutmen itu minusnya bisa setengahnya. Butuhnya 1 juta, yang diadakan cuma 500.000 misalkan. Nah ini kesalahan sehingga ada honorer. Nah kembali ke sini, kalau seandainya gaji pokok itu ditetapkan sebagaimana gaji buruh, kita akan menyelamatkan yang lain. Misalkan ada PNS, gaji pokoknya tadi 2,9 dari satu golongan ya. Gimana kalau itu di UMR kan sesuai daerahnya masing-masing. UMR DKI misalkan 5 juta, maka dia ada tunjangan-tunjangannya kan. Nah kalau ada guru gak dapat tunjangan, berarti kan seminim-minimnya fix cost-nya itu 5 juta kan. Itu yang kami gugat di MK. Kalau MK mengabulkan gaji pokok itu minimum, kami kira ini bisa menjadi jalan supaya pemerintah pusat, daerah, swasta dan negeri tidak ada lagi yang menggaji guru secara rendah. Jangan hanya negeri loh, guru swasta, dosen swasta itu juga menderita sebetulnya. Tapi bisa dipaksa oleh pemerintah. Kan pabrik itu swasta ya. Buruh bisa, kenapa guru nggak bisa? Kenapa guru nggak bisa Mas? Nah itulah yang kami lihat di celah di MK-nya. Pemerintah harus punya kekuatan untuk memaksa. Bahkan kami mengusulkan bahwa
Kalau ada sekolah dan juga kampus swasta yang menggaji gurunya rendah di bawah UMR gitu ya, fixed cost atau take home pay-nya, maka menurut kami pemerintah harus mengeluarkan peraturan bahwa lembaga pendidikan itu izinnya dicabut kalau bisa. Oke. Jadi kayak pabrik yang izinnya dicabut karena menggaji buruhnya di bawah UMR misalkan seperti itu. Kalau itu bisa dilakukan di pabrik, kenapa nggak bisa dilakukan di sekolah dan juga di kampus gitu? Oke, baik. Nah, Mas, ini kan sudah mau menjelang kemerdekaan RI yang ke-81, HUT RI ke-81 nih. Kita mendapatkan data tadi dari UNESCO bahwa ternyata Indonesia sebagai negara dengan rasio belanja pendidikan terhadap PDB paling rendah di antara 40 ekonomi terbesar di dunia, Mas. Nah, di setiap 17 Agustus ini kan biasanya Presiden tuh bakal membacakan RAPBN ya untuk 2027 nanti. Mas yakin gak sih akan ada perubahan prioritas nih mungkin di tahun 2027? Masih ada kemungkinan gak sih, Mas? Masih ada harapan gak? Ya, untuk itulah kemarin pas kami gugat ke MK mengatakan putusan ini akan dipercepat supaya bisa di bulan Juli ini. Oke. Harapannya keputusan MK ini menjadi pertimbangan pemerintah di dalam RAPBN 2027 sebelum diketok palu kira-kira gitu. Ya kami pesimis dan optimis. Oke. Kami pesimis karena kami melihat sepertinya pemerintah belum punya keinginan kuat di dalam mensejahterakan guru, karena pidatonya Pak Presiden ya terakhir mengatakan bahwa Presiden tahu gaji guru kita kurang gitu, tapi tetap merasa programnya harus tetap prioritas. Kami optimis karena bukan karena kita yakin bakal menang, tetapi negara ini berdiri dan didirikan oleh konstitusi. Dan kita mengikuti konstitusi bukan karena kita menyukainya atau bukan karena apa yang ada di konstitusi ini sesuai dengan kebutuhan kita, tetapi karena itu harus. Konstitusi itu harus taati. Terlepas apa pemerintah mengikuti atau tidak, kita sebagai masyarakat beradab dan tentu saja melakukan dengan cara-cara terhormat, menggugat ke MK dan berharap bahwa negara juga mengikuti keputusan MK. Karena kami sebagai guru ingin mengingatkan pemerintah, kami mendidik di dalam kelas, tetapi kemudian kalau pemerintah bikin kebijakan pendidikan yang sudah keluar dari koridor konstitusi, maka kami juga punya tugas untuk mendidik negara supaya taat konstitusi. Iya. Oke. Nah, jadi paling terakhir nih Mas pertanyaannya, Mas yang sering berkecimpung di bidang advokasi guru, melihatnya nih masih ada nggak sih Mas harapan buat meningkatkan kesejahteraan guru honorer ataupun tadi dosen gitu Mas ya ke depannya, di tengah tadi fakta-fakta di lapangan bahwa sampai saat ini tuh kita masih sangat tertinggal, gajinya juga masih sangat rendah, Mas? Harapan ada. Karena pertama ya kita lihat lah ya, walaupun hasilnya tidak selalu memuaskan ya, anggota DPR kita walaupun secara umum tidak banyak membantu, tetapi satu persatu beberapa ada yang memang mendukung kita. Lalu kemudian di internal pemerintah sendiri sebetulnya banyak kok yang mendukung kita gitu, walaupun diam-diam gitu ya, walaupun kemudian mereka tidak bisa berbuat banyak dan lain sebagainya. Tetapi yang membuat saya terharu adalah masyarakat secara umum atau netizen. Kami melihat bahwa masyarakat kita itu sadar bahwa guru itu harus didukung. Dan dukungan publik seperti di internet dan lain sebagainya, gugatan kita di MK gitu, kami melihat bahwa masyarakat itu tahu, sadar dan sangat membantu kita. Tokoh-tokoh publik, artis, influencer, podcast dan lain sebagainya, kami melihat juga masyarakat sudah mulai bergerak. Artinya mungkin kalau disurvei mereka sadar bahwa kondisi guru ini memprihatinkan dan mereka ingin membantu guru. Ini disampaikan juga sebetulnya oleh Sekjen PBB Antonio Guterres. Beliau dalam satu sesi sidang panel tingkat tinggi pendidikan mengatakan bahwa kita harus membantu guru sebagaimana guru membantu kita semua. Jadi saya kira harapannya ada animo masyarakat, kita bicara dengan siapapun mereka paham bahwa guru diperlakukan tidak adil gitu. Dan suatu saat kan situasi bisa berubah, ada perubahan politik dan lain sebagainya. Dan kita juga mengajar murid-murid kita itu tahu
siswa kita tuh tahu gaji gurunya tidak layak dan lain sebagainya, dan mereka ini nanti akan menjadi pemimpin bangsa kita. Jadi ada harapan. Soal waktu aja. Apakah kenaikan gajinya 3 detik? Hanya 3 detik ya Mas 3 detik, atau mungkin dalam waktu dekat. Jadi saya kira guru akan selalu bersemangat karena dia mengajar, dan murid-muridnya ini adalah pembawa harapan baru. Jadi saya kira harapan itu selalu ada. Cuman memang ini mau lama atau cepat gitu. Dan saya kira pemerintahan Prabowo Gibran saat ini harusnya menunjukkan komitmen mereka bahwa mereka ada di sisi guru gitu, sebagaimana mereka ada di sisi yang benar dalam sejarah gitu. Oke, baik, menarik banget. Berarti sebagai masyarakat harus kawal terus gitu ya Mas. Betul. Dan mungkin Mas sebagai advokasi guru juga semangat terus sih Mas untuk selalu menegakkan keadilan bagi para guru dan juga dosen gitu. Karena kalau bukan Mas siapa lagi gitu. Karena kan kita sebagai netizen aja kadang suka nggak didengar gitu kan. Betul, ya. Gitu. Jadi semangat terus ya Mas. Semoga betul-betul ada deh harapan. Karena tadi kan Mas bilang sudah ada solusinya. Tinggal apakah pemerintah mau menjalankannya atau enggak gitu. Mau tanda tangan atau enggak gitu ya Mas ya. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak Mas Iman udah mau ngobrol-ngobrol nih di Philonomics Podcast. Jadi ya kita selalu mendoakan dan berharap yang terbaik lah gitu. Jadi sahabatkemas.com kawal terus sih kita gimana ya kesejahteraan guru supaya betul-betul segera ada hilalnya lah di masa depan bahwa pendidikan Indonesia semakin maju gitu. Karena kan tujuannya adalah guru menghasilkan generasi penerus yang lebih baik gitu. Jadi itu aja dulu podcast Philonomics kita di hari ini. Jangan lupa untuk selalu saksikan podcast Philonomics di YouTube-nya kompas.com dan berbagai macam pemberitaan ekonomi yang paling up to date hanya di kompas.com. Sekian dari saya, Servina Vivian, pamit undur diri. Sampai jumpa.